Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, arti birrul walidain itu adalah memberikan yang terbaik. Artinya tidak gampang untuk mengatakan tidak bisa kepada orang tua. Dengan berbagai macam alasan dan berbagai macam udzur yang begitu mudah untuk dibuat dan begitu mudah untuk direkayasa udzurnya kepada orang tua. Hanya karena dia begitu gampang untuk mengatakan kepada bapak dan ibunya, maaf saya tidak bisa. Kecuali memang betul-betul udzur dia tidak bisa. Maka sesungguhnya makna birrul walidain itu adalah memberikan yang terbaik pada setiap respon yang diberikan seorang anak terhadap permintaan setiap orang tua. Selama permintaan itu merupakan permintaan yang tidak bertentangan dengan syariat dan tidak bertentangan dengan kitabullah dan tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam sunnah. Makanya kita melihat bagaimana kisah nyata seorang Uwais Al-Qarni ketika beliau mendapatkan permohonan permintaan dari seorang ibu yang lumpuh yang ada di kota Yaman, yang jarak terbentang antara Yaman dengan kota Mekah 1119 km. Ibunya pengen haji, padahal kondisinya pada kondisi lumpuh. Sampai akhirnya Uwais Al-Qarni tidak menampik perkataan dan permintaan dari ibunya, tidak mengatakan kepada ibunya bahwasanya haji sudah tidak wajib bagi ibu karena ibu sudah lumpuh. Karena sesungguhnya syaratnya haji itu mampu dan salah satu makna mampu itu mampu secara kesehatan. Sama sekali Uwais Al-Qarni tidak memberikan alasan-alasan itu. Kalaupun Uwais Al-Qarni menyampaikan alasan itu pun diterima karena memang pada hakikatnya memang ibunya Uwais Al-Qarni itu memang sudah tidak diwajibkan untuk haji dengan kondisinya beliau yang lumpuh. Tapi yang justru dilakukan oleh Uwais Al-Qarni yang menjadikan Allah ridha kepada Uwais Al-Qarni berlatih. Beliau sebelum berlatih, beliau membeli anak sapi, beliau latih dirinya untuk naik turun bukit, supaya betul-betul melatih masa ototnya, bagaimana mengasah energinya, sampai ketika beliau merasa sudah kuat dan sudah saatnya, beliau menggendong ibunya 1119 km dari Yaman menuju ke Mekah, balik lagi 1190 km dari Mekah menuju ke Yaman, dan itu dibuktikan oleh Uwais Al-Qarni supaya memberi arti kepada kita. Arti birrul walidain itu adalah memberikan yang terbaik dan tidak gampang menolak permintaan dan permohonan mereka. Dan itulah baru disebut dengan birrul walidain. Sekarang kita sering menjumpai banyak anak itu suka berkata, saya nggak bisa bu, saya nggak bisa pak. Begitu mudah bersembunyi di balik setiap alasan yang dia miliki ketika sudah berbicara pada permintaan dan permohonan seorang bapak dan seorang ibu. Terkadang kita juga menjumpai karena alasan-alasan yang remeh, alasan hobi, alasan bermain, ataupun alasan-alasan yang sebenarnya masih bisa untuk dipending, untuk mendahulukan dan memprioritaskan apa yang menjadi urusan orang tuanya. Tapi karena kita tidak memberikan sifat birrul walidain dengan memberikan yang terbaik dan totalitas di dalam memberikan khidmah, akhirnya apa? Orang tua selalu menjadi prioritas kesekian nomornya setelah prioritas-prioritas dari masalah-masalah yang lain. Dan itu bukan arti dari birrul walidain. Itu yang kedua. Sekarang mari kita bahas yang ketiga. Para ulama lalu mengatakan arti birrul walidain yang ketiga yaitu adalah bagaimana setiap anak ketika mereka melakukan bakti mereka kepada orang tua mereka, baik orang tua yang masih hidup atau orang tua yang sudah meninggal dunia, bagaimana mereka selalu mengkondisikan lisan mereka dan selalu mengkondisikan pikiran mereka untuk senantiasa mendoakan orang tua mereka setiap waktu dan setiap saat, terutama di waktu yang mustajab untuk mendoakan orang tua mereka. Karena tanda cinta itu adalah menyebutkan namanya di hadapan Allah. Ya. Makanya kita jumpai pada surat Al-Isra ayat yang ke-24. Allah jelas menyampaikan pada ayat ini, wahfid lahuma janahal dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Pada surat Al-Isra ayat yang ke-24, Allah jelas mengatakan bagaimana Allah perintahkan kepada setiap keturunan, setiap anak, rendahkanlah, ya. Rendahkanlah, yaitu kedua sayapmu dengan penuh tanda kasih sayang, dan katakanlah, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira.
Ya Allah, rahmatilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka telah menyayangi kami, merahmati kami di waktu kami pada kondisi masih belia. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya makna birrul walidain itu adalah bagaimana kita menyertakan namanya di waktu-waktu yang mustajab ketika kita berdoa kepada Allah. Tanda kejujuran kita di dalam mencintai orang tua kita yang mendoakan. Ketika kita menyertakan nama orang tua kita di dalam sujud, setelah kita zikir habis sujud, setelah kita membaca zikir sujud ketika sedang sujud, lalu kita berdoa, yaitu adalah Rabbana firli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Kita berdoa. Kita sertakan namanya. Ketika kita melewati sepertiga malam yang terakhir, ketika kita melewati bagaimana safar dengan doa mustajab yang Allah berikan fasilitasnya untuk kita. Di semua waktu yang mustajab kita selalu mengingat mereka, mengingat apa yang telah mereka lakukan pada kehidupan kita, dan kita sertakan nama mereka ketika kita mendoakan mereka. Dan itu merupakan salah satu bentuk dari birrul walidain. Ya, makanya kita tentunya sangat kenal sekali dengan sebuah riwayat bagaimana kita menjumpai dan bagaimana kita mendapati ada seorang wanita yang ditinggikan derajatnya di surga, ditinggikan derajatnya di surga. Maka wanita ini bertanya kepada Allah, apa yang menjadikan saya masih ditinggikan derajatnya di surga padahal saya sudah meninggal dunia? Apa amalan yang membuat saya mendapatkan fasilitas untuk terus ditinggikan di dalam surga? Maka pada saat itu dijawab, bi istighfari ibnik. Ya, ini adalah karena permintaan ampunan yang disampaikan oleh anakmu, permintaan ampunan itulah yang menjadikan selalu engkau ditinggikan derajatnya di surga. Inilah yang menjadikan akhirnya kita paham tentang masalah ini. Ya. Jadi mendoakan itu merupakan salah satu di antara perkara besar. Karena terutama ketika kita sudah mendapati orang tua kita meninggal dunia, kalau sudah mendapati orang tua kita meninggal dunia, maka sesungguhnya setiap teriakan kita tidak akan pernah terdengar oleh telinga orang tua kita. Setiap isak tangis kita tidak akan pernah nyampe kepada orang tua kita. Tapi setiap lirihnya kita berdoa untuk mereka, walaupun tidak sekeras teriakan dan isak tangis manusia ketika ditinggalkan orang tuanya, doanya itu terdengar oleh orang tua mereka. Itu terdengar oleh orang tua mereka. Dan itulah yang seharusnya kita berikan terus prioritas kita. Mendoakan mereka setiap waktu, mendoakan mereka setiap saatnya. Kita mendoakan mereka setiap waktunya, kita mendoakan mereka setiap saatnya. Karena sesungguhnya itulah perkara yang sampai kepada mereka untuk menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya kekuatan doa dan betapa beruntungnya mereka yang menyadari bahwasanya tidak ada senjata yang paling besar bagi orang yang beriman kecuali adalah doa. Dan doa itu ditujukan kepada orang tuanya. Ya. Ini juga berlaku pula ketika kita menjumpai dan mendapati orang tua kita. Mungkin tidak sebagaimana yang kita harapkan. Orang tua kita masih hidup. Lalu ternyata orang tua kita melakukan perkara-perkara yang menurut kita melampaui batas. Doakan, bisa jadi orang tua kita hari ini mereka melampaui batas disebabkan kita selaku keturunan tidak betul-betul mendoakan mereka dengan tulus dan menyertakan namanya ketika kita mengadu kepada Allah. Karena doanya anak datang dari hati yang tulus itu ya mustajab betul, dan itu besar posisi dan kedudukan doa, soalnya doanya seorang anak. Dan ini merupakan bentuk birrul walidain. شكرا هديت قلبي شكرا